Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RI King Parks Nusantara Channel. Malam ini kita akan membahas salah satu keris yang cukup melegenda dalam dunia perkerisan, yaitu sebuah keris berdapur lurus. Dan seperti apa penampilannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Seperti apa bilahnya kita lihat bersama-sama. Dari ricikannya hanya ada gandik, lugas, polos dan tipis. Kemudian ada pejetan yang dangkal. Gonjo lurus. Lihat sebaliknya sama. Dan ini adalah sebuah keris dengan bilah lurus. Jadi bisa disimpulkan keris ini berdapur brojol. Kita lihat ricikan lainnya dari sisi apa ini? Condong lelehnya ya. Condong lelehnya. Cenderung agak membungkuk, mungkin sekitar antara 80 derajat sampai 82 derajat. Panjang bilah tadi saya ukur 38. Panjang gonjo berapa tadi? 8 cm. Badan bilah lebar. Kepadatan besinya rapat, padat, dengan warna tekstur bilahnya cenderung hitam kebiruan. Kita lihat dari sisi pamor. Pamornya ada bulatan-bulatan. Di sepanjang badan bilahnya. Kemudian di bagian sor-soran ini membentuk seperti kubah. Dan ada fenomena pamor yang membentuk seperti pola apa ini?
makhluk abstrak ya. Dengan ciri-ciri bilah yang tadi saya sebutkan. Ada sebagian yang memberi info ini adalah Tangguh Tuban. Tapi kita coba cek lagi, Tangguh Tuban, Tus Tuban, Tangguh Utuh Sepuh, kriterianya untuk keris Tangguh Tuban. Panjang bilah biasanya sekitar 35 cm. Kemudian panjang gonjo itu pasti 6 cm. Dari ciri-ciri fisik itu tentu sudah tidak masuk kriteria Tangguh Tuban, karena ini panjangnya tadi kan 38, lebar gonjonya 8 cm. Ada juga sih disebutkan bahwa tuban yang agak besar itu adalah tuban Winongan, yaitu empu-empu yang dibuat oleh empu-empu di sekitar Gresik, wilayah Gresik. Kembali lagi masalah tangguh tadi. Jika melihat gandik yang tipis, tidak terlalu tinggi dan cenderung agak condong ke belakang, kemudian melihat ada pejetan yang cekat, kemudian pamornya membentuk pola seperti ada makhluk-makhluk abstrak di sana, dan cenderung putih kalau diraba tajam. Ciri-ciri bilah seperti itu lebih mendekati pada Tangguh Tuban. Mohon maaf, Tangguh Madura maksudnya. Oke, terlepas dari masalah tangguh ini, yang jelas ini tantingannya sangat ringan. Kita tidak akan berfokus pada masalah tangguh yang cenderung selalu subjektif dan menimbulkan perdebatan, karena ilmu tangguh itu dasarnya adalah ilmu turun-temurun dari orang Jawa yang dipercaya dan kemungkinan masih ada sampai sekarang, yaitu yang disebut dengan ilmu titen. Titen itu hafal dengan ciri-ciri, niteni ya, niteni. Jadi berdasarkan ciri-ciri fisik atau kebiasaan atau pemahaman dari beberapa orang terhadap sesuatu yang kemudian digeneralisir, akan menghasilkan
pendapat. Ya. Pendapat itu tentu saja tidak bisa disampaikan secara tertulis, tapi hanya disampaikan dalam bentuk lisan. Nah, itulah kenapa kok catatan tentang keris ini literaturnya sangat terbatas, karena memang dari zaman awalnya pembuatan keris ini tidak ada yang khusus membukukan atau menuliskan secara rinci tentang seluk-beluk dan detail ciri-ciri sebuah keris atau tosanaji lainnya. Itulah kesulitan, salah satu kesulitan bagi kita orang Indonesia untuk secara tepat bisa menangguh atau mengestimasikan suatu bilah tosanaji dari era berapa. Semuanya hanya berdasar pada ciri-ciri titen yang diugemi atau diyakini oleh masing-masing individu. Nah, justru itulah yang membuat kemudian pendapat-pendapat itu cenderung lebih terbuka untuk menimbulkan argumentasi atau perdebatan. Tapi apapun itu, kita tidak usah membuat penilaian negatif terhadap situasi ini ya. Anggaplah itu salah satu ciri atau kekayaan dalam khasanah budaya kita, khususnya dalam dunia perkerisan. Kita lihat dari pamor yang tadi. Ada bulatan-bulatan, kemudian di antara bulatan-bulatan itu ada seperti garis yang menghubungkan di antara bulatan-bulatan ini. Dan bulatan-bulatan ini ada seperti bulatan-bulatan pada waswutah atau pamorudan mas. Ada bulatan yang besar, kemudian di dalamnya ada bulatan-bulatan yang kecil. Pamor seperti ini disebut sebagai pamor melati rinonce, atau ada yang menyebutnya juga dengan melati rinenteng. Filosofi atau tuahnya, tuah melati rinenteng. Kita lihat dulu dari unsur penamaan melatinya. Bunga melati itu kecil tapi baunya wangi, semerbak, kuat baunya. Dan itu diharapkan, atau filosofinya, diharapkan pemilik keris ini dapat menebarkan kebaikan atau aura positif untuk sekitarnya. Dapat juga dianggap sebagai pamor kerejekian, bahkan pamor yang dapat membuang sial. Jadi ini cocok makna doanya untuk para pengusaha. Selain itu, ini juga ada sisi untuk perlindungan. Jadi dari dapur tadi brojol sudah diketahui ya, brojol itu sifatnya selalu tentang
mengingatkan fitrah kita sebagai manusia. Dapurnya lurus bicara tentang ketaatan atau keyakinan atau apa namanya, hati yang sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu atau memudahkan agar doa kita lebih cepat terlaksana atau urusan kita dilancarkan sehingga cepat selesai. Itu makna dari dapur lurus. Dapur Melati Rinonce ini salah satu dapur yang sebagian orang meyakini sebagai dapur untuk menghormati Aryo Penangsang, Adipati Aryo Penangsang. Kegagahannya, kedigdayaannya ya, pada saat berperang melawan Danang Sutawijaya waktu itu, ususnya terburai, kemudian disangkutkan ke bilah kerisnya, yaitu bilah Brangas Tankober, atau disebutnya orang Jawa ini kalau apa-apa cari gampangnya itu jadi setan kober, keris setan kober. Dan secara tidak sengaja pada saat dia Aryo Penangsang ini mencabut bilah kerisnya, usus yang tersangkut di keris itu kemudian terputus sehingga dia meninggal seketika. Nah, sebagai penghormatan atas kedigdayaannya itu, kesaktiannya, kegagahannya, dan komitmennya terhadap tujuan yang dia ingin capai, maka dari pengantin di Jawa kemudian pada keris agemannya pada saat dia berada di pelaminan itu disangkutkan untayan melati atau melati Rinonce ini, sehingga bilah keris dan penampilan pengantin pria itu secara keseluruhan menjadi lebih gagah. Jika merujuk cerita itu, artinya melati Rinonce ini dibuat oleh para empu setelah zamannya Mataram itu ya, setelah peristiwa peperangan antara Danang Sutawijaya dengan Arya Penangsang. Artinya, jika itu diterapkan atau dipercaya, maka era pembuatan keris ini paling tua adalah di era awal Mataram atau masuk ke era Mataram Senopaten.
Nah, demikian pembahasan keris koleksi saya kali ini. Semoga dapat memberikan wacana, wawasan, dan menambah informasi tentang keris dapur brojol dengan pamor Melati Rinonce. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat ya. Dan semoga apa yang kita ikhtiarkan selalu mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.